Nah, kita tahu kalau PSSI sedang mengupayakan proses Ole Rumeni dan juga Jairo agar bisa tampil di bulan Maret. Kalau Ole 99% mungkin udah clear, tapi Jairo inilah yang butuh kerja keras lebih agar bisa pas waktunya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Selamat berakhir pekan guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke, mungkin di Indonesia saat ini akan ada sistem baru dalam kepelatihan dan sistem baru dalam membentuk fondasi sepak bola ala-ala Eropa, karena ada pelatih yang baru, assistant coach yang baru, dan juga mungkin ada beberapa pemain-pemain lagi, pemain diaspora, pemain keturunan yang daripada Eropa, daripada Belanda juga mungkin akan bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi suasana baru ini juga mungkin akan membentuk pola permainan yang lain daripada sebelum ini. Dan ini yang kita ingin lihat, ini yang ingin kita benar-benar ingin melihat perlawanan pertama Indonesia lawan Australia. Itu di situ dia punya poin penting sebenarnya untuk kedatangan ke pelatih baru ini. Apapun dukungan kita tetap kepada timnas Indonesia. Itu jangan kita hilangkan sama sekali guys. Dukungan kita walau siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, yang penting ini tujuannya untuk misi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, bukan untuk kepentingan individu. Oke, di sini kesannya nanti mungkin pelatih Patrick Kluivert ini dia ini mungkin pertamanya akan diragukan. Memanglah dari segi pencapaiannya sebagai pelatih itu kita belum lihat lagi, belum ada kita nampak aura-auranya itu, tetapi dari sudut pandang yang lain, dari sudut positif yang lainnya pula, kalau kita bicara terkait dengan semangatnya, motivasinya, mungkin tekanan-tekanan yang dia akan hadapi ketika memimpin kepelatihan timnas Indonesia ini, dia mungkin akan membawa satu aura yang baru dan semangat yang baru juga. Dan dia tahu bagaimana pressure ataupun risiko tekanan apabila dia mengambil alih dengan 4 laga lagi yang perlu dimenangi untuk lolos ke Piala Dunia ini. Jadi itu semua sudah dia tahu, dia punya risiko-risiko itu. Oke guys, saya ingin reaksi ini. Ragnar jadi free roll, Tom dan Jairo jadi pusat. Perubahan fundamental di sistem baru Pastor Ball. Apa di sebalik video ini? Yuk, tanpa urasa basi kita semak guys. Melihat komposisi materi pemain, sejatinya Indonesia memang di atas kertas sangat punya peluang untuk bisa merebut posisi 2 di klasemen akhir. Apalagi jika nanti Ole dan Jairo bisa tampil lebih cepat, maka peluang itu makin besar adanya. Meskipun begitu, kita masih terus berandai-andai kira-kira permainan seperti apa yang akan ditampilkan timnas di bawah trio Kluivert, Pastor, dan Lanzat. Memang secara konsep formasi kemungkinan besar adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3. Akan tetapi, dalam penerapannya pasti banyak sekali improvisasi. Nah, sebagai pelatih baru, sangat penting untuk mengetahui potensi terbaik dari pemain itu sendiri. Dan kita semua sepakat, kalau perkara taktikal 60-70% itu akan diurus oleh Alex Pastor yang memang di Belanda dijuluki sebagai profesor. Atas dasar itulah kemungkinan akan ada banyak perubahan fundamental atau perubahan dasar dari sistem baru yang akan dimainkan timnas Indonesia. Perubahan fundamental dan juga perubahan dasar dalam sistem sepak bola dari segi taktikal itu. Jadi sudah tentu taktikalnya taktikal menyerang kan? Tidak lain dan tidak bukan di Belanda punya sistem. Dari hari ke hari kita mungkin makin gak sabar untuk melihat timnas Indonesia dengan versi baru. Dan makin kesini, Mimin pribadi makin menyadari kalau terpilihnya trio Patrick Kluivert, Alex Pastor, dan Denny Lanzat benar-benar akan menjadi kombinasi yang ideal. Soal Kluivert, sebagai pelatih kepala, ia mungkin akan memiliki tanggung jawab lebih soal kontrol di ruang ganti. Dan dengan reputasinya sebagai legenda besar di sepak bola Belanda, kemungkinan para pemain akan paham serta mengerti apa yang diinginkan olehnya.
Nah, perkara urusan taktik serta detail-detail kecil lainnya, udah pasti itu adalah tugas Alex Pastor serta Danny Lanzat sebagai asisten. Yap, dari semua itu, kita mengambil kesimpulan kalau perkara sistem, taktik, dan segala detail kecil di atas lapangan, Alex Pastor akan memegang peranan paling penting untuk membantu Kluivert. Tentu saja dalam hal ini, peran Lanzat juga nggak bisa dikesampingkan karena ia pasti juga punya tugas yang tak kalah penting, terutama soal komunikasi. Oke, jadi mereka ini masing-masing punya tugasan, masing-masing punya kelebihan ya masing-masing. Jadi trio, ngamlah trio nih, 3 trio. Mungkin satu taktikal, satu komunikasi, satu di ruang ganti, semua ada peran masing-masing. Jadi ini yang kita tidak sabar mau lihat bagaimana. Mungkin kalau dapat friendly match, mungkin kita boleh lihat di situ. Untuk Patrick Kluivert, friendly match dengan mana-mana tim lah. Yang penting sebelum laga di kualifikasi itu lawan Australia itu ada friendly match lah yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia dengan pelatihnya, pelatih Patrick Kluivert dan asistennya. Dari sistem, kemungkinan besar akan ada perubahan yang sangat fundamental. Mungkin di atas kertas dari sisi formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 adalah opsi terbesar. Namun dalam hal penerapannya, pasti akan ada improvisasi yang disesuaikan dengan kapasitas pemain. Nah, kita tahu kalau PSSI sedang mengupayakan proses Ole Rumeni dan juga Jairo agar bisa tampil di bulan Maret. Kalau Ole 99% mungkin udah clear, tapi Jairo inilah yang butuh kerja keras lebih agar bisa pas waktunya. Yap, jika keduanya udah bisa main, maka ya tadi, Pastor akan jauh lebih mudah membuat sistem permainan yang fresh. Kita sebutnya Pastor Ball aja kali ya, biar enak. Dari sisi pemilihan pemain, kiper udah pasti milik Martin Pas jika ia fit. Lalu 4 back di belakang, Kevin Dix, Misselkers, Chases, dan Verdong kemungkinan akan jadi pilihan utama, mengingat reputasi serta pengalaman mereka yang levelnya udah tinggi. Nah, di tengah dan di depan inilah yang mungkin akan benar-benar menjadi pusat dari Pastor Ball ini, Ragnar Oratmangun, yang di era Shin Tae-yong lebih banyak diperankan sebagai false nine atau winger bergantian dengan Rafa. Namun jika dilihat dengan seksama, kemampuan terbaik Wahaji benar-benar akan keluar jika diberikan peran sebagai free role. Dan di FC Vidender, peran itu ia mainkan dengan cukup baik. Kemudian kalau Jairo masuk, ia bersama Tom Haye akan jadi pusat permainan dalam sistem ini. Yang mana jika ditarik garis besar, Tom dan Jairo akan main sebagai double pivot, sedangkan Ragnar ada di posisi nomor 10. Untuk winger kiri, Rafael Strijk tetap diprediksi tetap akan dipercaya karena biar gimana pun, Pastor butuh pemain yang bisa membuka ruang serta menarik lawan. Dan Rafa Mimin yakin akan lebih terlihat menonjol ketika sebuah tim bermain dengan gaya main menyerang. Sedangkan di kanan, Eleanor Reinders bisa juga mencuri kartu as dengan mobilitasnya yang tinggi. Dari situ, Ole Rumeni sebagai ujung tombak akan lebih punya banyak space untuk bisa mencetak banyak gol. Pilihan guys. Intinya, Mimin percaya jika Alex Pastor ini adalah otak utama di balik terciptanya sistem permainan timnas yang baru, yang mana itu didukung oleh Danny Lanzat yang pasti juga berperan memberikan masukan-masukan, serta Kluivert yang sebagai pelatih kepala akan membuat tugasnya jadi lebih ringan. Pokoknya kalau ruang ganti kondusif, pemain enjoy, pasti perihal taktik mereka akan lebih enak untuk mencerna itu semua. Nampak analisa ini sedikit menarik ya, karena ada banyak pilihan sebenarnya di lini serang, terutamanya Ole Rumeni, Jairo Radiol, Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Strijk yang keempat ini punya daya dan kemampuan sebenarnya. Ini belum lagi masuk Eleanor Reinders, Milano Jonadan, Ian Matsin kalau adalah Ian Matsin dengan Milano. Itu dikabarkan juga akan bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi pilihan di lini serang itu semakin kompak dan juga ini akan menjadi rujukan kepada dua asisten ini. Bagaimana mereka akan melihat kelebihan stamina pemain mana yang mereka akan gunakan. Tapi sudah tentu kalau ada Ole Rumeni, Jairo Radiol dan juga Rafael Strijk serta Oratmangun akan jadi pilihan utama. Oke, kita lanjut guys analisanya.
Nah, melihat komposisi tadi, maaf aja Mimin sampaikan, jangan kaget jika nanti starting 11 yang diturunkan adalah semuanya diaspora. Karena bagaimanapun ada target serta resiko yang sedang dipertaruhkan. Maka menurunkan skuad dengan nama terbaik adalah hal yang mutlak dilakukan. Betul. Mimin bukan bermaksud mengkotak-kotakan. Tapi dilihat dari sisi manapun, faktanya emang begitu. Lagi pula bego aja kalau masih ada yang bilang pemain diaspora itu orang asing. Toh mereka juga punya keturunan Indonesia. Nggak kayak setetangga, harimau-harimau. Yang ibaratnya ada pemain lagi jajan terus dinaturalisasi. Ya hasilnya kelihatan kan? Bapuk. Ingat, stok pemain kita itu banyak yang bagus-bagus. Selain gambaran starting, kita masih ada nama-nama macam Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, banyak pilihan lah Indonesia ini kan. Justin Hubner. Pun kita masih punya pemain bagus dari didikan dalam negeri seperti Rizky Ridho, Marcelino, Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, sampai Egy Maulana Fikri yang sampai detik ini masih Mimin harapkan bisa abroad lagi. Dan oh ya jangan lupa, sejelek-jeleknya Asnawi kata orang, dia adalah pemain yang Mimin suka dari sisi mentalitas. Ya kalau soal permainan belum sih, terbukti dia masih konsisten abroad dan baru aja perpanjang kontrak sampai 2029 walaupun hanya di Liga Thailand. Tapi minimal itu lebih baik daripada Liga 1. Fair aja. Dan Arhan, ini pemain bakatnya bagus, cuma salah ambil langkah aja sehingga bakatnya nggak berkembang di Jepang ataupun Korea. Mudah-mudahan kepindahannya ke Liga Thailand sedikit-sedikit bisa mengembalikan Liga performanya Thailand yang sudah. hilang. Ingat, Arhan main nih. bola nggak cuma soal lempar-lempar doang loh. Jadi yang kalau lokal punya pemain, kemungkinan Rizky Ridho dan juga Marcelino Ferdinand yang masih punya peluang yang besar lah untuk main di first 11. Itu pun jika diberi peluang, karena ini adalah risiko yang sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi perlu ada tim yang sangat kuat juga kan. Kita nantikan guys, kita nantikan bagaimana. Yap, terlepas dari apapun, kita doakan terus semoga Kluivert, Pastor, dan Lenzet bisa membawa angin segar di timnas Indonesia. Gak gampang memang, terutama tekanan dari netizen yang sayangnya banyak yang tolol karena ngehujat berlebihan. Bayangin, kamu hari ini diterima kerja, tapi belum juga hari pertama kerja kamu udah dapat teror di mana-mana. Ya males lah, jangan sampai segala hal yang dilakukan malah berimbas negatif ke timnas. Kalian boleh kok nggak suka sama pelatih baru, tapi ya masuk gara-gara itu kalian mau bikin timnas Indonesia meredup? Ingat, pemain, pelatih itu bisa datang dan bisa pergi, tapi timnas itu selamanya. Yang udah ya udah, hidup harus terus maju. Kalau kita cuma terjebak di masa lalu, yang ada malahan rugi sendiri. Hormati sebagai kenangan terindah bagi yang udah berlalu, dan hargai siapapun yang datang untuk membuka lembaran baru. Toh kalau menang dan lolos Piala Dunia, masa sih kalian-kalian yang hujat itu nggak happy? So tetap semangat dan dukung selalu, oke? Kita Garuda. Oke guys, yang pentingnya siapapun pelatih timnas Indonesia, kita tetap mendukung sepenuhnya timnas Indonesia untuk melangkah jauh, levelnya ke tahap yang lebih tinggi dengan cara sistem yang baru, fondasi yang baru, dasar dan cara permainan yang baru. Jadi banyak pilihan untuk main-main diaspora dan kemungkinan besar oleh Romini Jairo Redewell akan menjadi penguat selepas ini di bagian lini serang. Selain daripada Orat Mangun, Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini tetap akan menjadi pilihan juga karena dia punya pengalaman dan juga dia sekarang ini abroad di Oxford United, punya pengalaman yang luas, masih muda lagi, dan itu tergantung kepada pelatih baru dan juga asisten teknikalnya untuk merencanakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apapun guys, saya mendoakan timnas Indonesia ini akan menjadi lebih baik dan kita tidak sabar sebenarnya, tertunggu-tunggu perlawanan Indonesia melawan Australia. Apapun sebelum perlawanan melawan Australia ini, saya mengharapkan akan ada perlawanan friendly match untuk timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert untuk melihat secara keseluruhannya pemain-pemain ini bisakah mereka mengadaptasi cara corak permainan yang direncanakan oleh Patrick Kluivert, pelatih baru ini. Tapi saya pasti guys, karena dia kan daripada Belanda, pemain-pemain keseluruhannya bermain di Liga Belanda, jadi mereka punya chemistry sudah terbina, cuma perlu dipertingkatkan dan juga diperkemaskan lagi. Itu
yang perlunya. Jadi untuk Oli Romeni, ini pun saya sebenarnya tidak sabar juga menantikan kedatangan Oli Romeni ini, dan mungkin dalam friendly match berikan dia peluang bermain sepenuh masa 90 menit, mungkin bergandingan dengan Orat Mangun, Rafael Strik dan juga Jero Redewell lah. Kalau Jero Redewell masuk, sama-sama bergabung ambil sumpah WNI bersama dengan Oli Redewell. Jadi kita tetap mendukung, kita akan memberi sebaik-baiknya kekuatan, semangat, motivasi kepada semua pemain dibawa ke pelatihan yang baru, guys. Jadi ini sebenarnya peluang kita untuk sama-sama jangan dulu menghukum sementara dia belum lagi bekerja, ya. Kata Mimin tadi, belum lagi bermulanya kerja tetapi sudah dikritik hebat apa dan segala macam. Kita belum lagi lihat sebenarnya apa yang dilakukan. Bagi dia peluang dan ruang untuk memperbaiki sedikit apa yang kekurangan yang ada pada saat ini. Karena timnas Indonesia ini secara keseluruhannya sudah bagus. Dibawa ke pimpinan dulu ke pelatihan Sinteyong. Cuma sekarang ini mungkin ditambah baik dan juga di-upgrade sedikit untuk menjadi lebih baik di level dunia. Itu. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan-pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar secara positif, memberi info-info terkini, terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.